Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah untuk ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis di tanggal 15 Agustus tahun 2021, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 hingga ayat 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis di tanggal 15 Agustus tahun 2021 dalam terang tema Allah yang memerdekakan. Mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang tentunya berkaitan dengan topik dalam ibadah Minggu kita saat ini. Demikian kisahnya. Di sebuah sekolah ada seorang guru agama Kristen yang memberikan tugas bagi para muridnya. Para murid disuruh membawa masing-masing satu kantong plastik yang bening dan beberapa buah tomat. Kemudian di sekolah itu, guru itu menugaskan mereka untuk menuliskan setiap perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. Kemudian menempelkan tulisan itu ke setiap tomat. Di antara mereka ada yang hanya membawa beberapa buah tomat yang sudah ditempel dengan nama-nama dosa yang mereka lakukan. Namun di antara mereka ada juga yang membawa banyak. Selanjutnya, para murid ditugaskan untuk membawa plastik yang berisi tomat itu kemanapun mereka pergi. Baik saat mereka belajar di sekolah, atau saat mereka di rumah, bahkan saat mereka mau tidur. Tomat di dalam plastik itu harus mereka bawa setiap saat. Awalnya bagi mereka hal itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Namun setelah 1 minggu muncullah permasalahan di mana tomat yang ada dalam plastik itu sudah mulai menjadi busuk. Bahkan baunya pun sangat menyengat. Lalu mereka bertanya kepada gurunya, apa yang harus mereka lakukan dengan tomat itu karena sudah jadi busuk? Lalu gurunya bertanya kepada mereka, mana lebih baik menyimpan tomat yang busuk itu atau membuangnya? Lalu mereka berkata, lebih baik membuangnya daripada menyimpan tomat yang busuk agar semakin busuk. Akhirnya guru itu menyuruh mereka membuang tomat yang busuk itu. Sejak saat itu para murid itu merasa lebih nyaman karena tak ada lagi beban berupa tomat busuk yang selalu mengintai mereka. Guru itu memberikan penjelasan lewat apa yang baru saja dirasakan oleh para muridnya, bahwa demikianlah setiap orang yang selalu menyimpan dosa dan perbuatan jahat dalam hidupnya. Kemanapun ia pergi, dosa itu akan selalu mengikutinya, bahkan menjadi beban yang membuat dia sendiri tertekan olehnya. Untuk itu, lebih baik membuang segala dosa agar hidupmu lebih nyaman. Saudara terkasih, kisah itu sungguh sangat sederhana,
namun dapat menjadi sebuah perenungan bagi kita untuk tidak menyimpan dosa atau kejahatan dalam hidup ini. Karena itu semua hanya akan menambah beban bagi diri kita sendiri. Namun adalah lebih baik menjaga diri kita agar tetap kudus, suci, tidak turut dalam perbuatan yang tercela, tidak mau memendam segala kebencian, sebab itu sama halnya dengan mengizinkan diri kita ini diperhamba oleh dosa itu. Dan orang yang mau diperhamba oleh dosa, sesungguhnya bukanlah orang yang merdeka secara rohani. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pada hari ini juga berkaitan dengan kisah tersebut tentang hidup yang diperhamba dosa dengan hidup yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Untuk memahaminya, kita perlu menyimak pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini yang berisi akan rupa-rupa pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang pengajaran Yesus untuk mengampuni orang yang berdosa. Hal itu tampak jelas lewat kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan orang banyak saat itu ingin menghukum perempuan itu dengan cara melemparinya dengan batu, sebagaimana hukum yang berlaku saat itu. Namun Yesus menunjukkan suatu pengajaran yang membuat mereka terdiam. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang lebih dahulu melempari perempuan itu." Mendengar itu, tak satu pun yang berani melempari perempuan itu, karena mereka merasa adalah orang yang berdosa, sehingga semua mereka meninggalkan perempuan yang berdosa itu. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu agar dia bertobat, meninggalkan segala dosanya, dan tidak mengulanginya lagi. Itu merupakan gambaran Yesus yang mengasihi dan mau mengampuni orang yang berdosa. Pengajaran kedua adalah Tuhan Yesus menyampaikan kesiapaan dirinya, bahwa dia adalah terang dunia yang menyinari dunia yang telah dikuasai oleh kegelapan akibat dosa. Pengajaran ketiga adalah Yesus mengatakan bahwa ia adalah anak Allah yang diutus dan datang ke tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Rupa-rupa pengajaran yang disampaikan Yesus membuat ada begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya. Mereka kagum akan kuasa dan hikmat pengajaran Tuhan Yesus yang berbeda dari pengajaran orang-orang lain, terutama ahli-ahli Taurat pada masa itu. Di tengah situasi yang demikian, di antara orang banyak yang sebagian sudah percaya kepada Yesus dan sebagian lagi masih ada yang tidak percaya, justru Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka agar semakin lebih mengenal Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Adapun maksud dari pernyataan itu adalah bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang yang baru percaya itu mengalami sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang mereka pahami selama ini. Apa yang disampaikan Yesus mengundang pertanyaan dari banyak orang yang tidak percaya, di mana secara tiba-tiba mereka berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Itulah pertanyaan mereka. Mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang membahas kemerdekaan rohani, bukan kemerdekaan politis. Namun mereka tak dapat menerima pernyataan Tuhan Yesus, seolah-olah mereka masih belum merdeka secara rohani. Orang-orang Yahudi memahami bahwa mereka adalah keturunan Abraham, sekaligus juga bangsa yang diberkati Allah, telah menerima hukum Taurat lewat Musa, sehingga mereka sangat bangga dengan itu semua. Mereka sangat yakin bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih yang sudah merdeka sepenuhnya. Apa gunanya mereka menyebut dirinya sebagai keturunan Abraham, yaitu bapa dari segala orang yang percaya, namun orang-orang Yahudi tak berlaku sebagaimana Abraham berlaku? Itulah yang ditegur Yesus. Namun apa yang terjadi? Jika kita lihat dalam pembacaan ayat 37 sampai 59, di sana jelas diungkapkan bagaimana orang-orang Yahudi itu
menolak Tuhan Yesus, bahkan mereka ingin membunuhnya. Itulah kedegilan hati mereka. Saudara yang terkasih, atas sanggahan yang mereka sampaikan, Tuhan Yesus kembali mengutarakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hal ini dapat kita bandingkan bahwa bila seseorang yang dinamai sebagai budak, yang diperbudak oleh sesamanya manusia, suatu waktu dia masih dapat bebas dari tuannya itu dengan cara melarikan diri. Namun berbeda dengan hamba dosa, tak seorang pun hamba dosa dapat lolos dari dosa yang ia lakukan, terkecuali jika dia dibebaskan oleh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Sejajar dengan itu, Tuhan Yesus kembali berkata, seorang hamba tidak akan tinggal dalam rumah tuannya, melainkan di luar. Namun seorang anak, ia pasti tinggal di dalam rumah. Artinya, orang yang masih diperhamba dosa akan tetap jauh dari anugerah Allah. Sedangkan orang yang telah dimerdekakan, ia akan tinggal di dalam kuasa Allah yang telah menyelamatkannya, dan ia akan menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Dalam ayat 36 disebutkan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dimaksud dengan anak Allah adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya bahwa Yesuslah jalan keselamatan yang mampu memerdekakan manusia sehingga beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bukan oleh karena hukum Taurat, bukan oleh karena garis keturunan Abraham, melainkan Yesus sendirilah juru selamat manusia itu. Saudara terkasih, firman ini bertepatan pada saat-saat menjelang perayaan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Satu hari yang sangat bersejarah bagi kita, 17 Agustus tahun 1945. Ini merupakan anugerah Tuhan. Kita menjadi bangsa yang merdeka, sebagaimana dikumandangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita miliki saat ini adalah oleh karena rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Sangat berbahagia dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang positif, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terlebih di situasi pandemi COVID-19, di mana kita semua harus berjuang bersama-sama dengan mendukung program pemerintah dan para tenaga medis, agar kita benar-benar merdeka, bebas dari situasi pandemi ini. Dan masih banyak lagi hal yang harus kita lakukan, mendidik, membimbing anak-anak kita agar menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan dan juga mau melakukan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Saudara terkasih, kehidupan Kristen yang merdeka harus bebas dari kuasa dan perbuatan dosa. Ibarat ikan di lautan, sekalipun ikan itu hidup di air yang asin, namun ikan itu tidak ikut menjadi asin. Hendaknya demikian jugalah kehidupan orang percaya. Sebab orang percaya masih hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan dosa. Tetapi hidup orang percaya janganlah dikuasai dosa. Bukan lingkungan yang menentukan kemerdekaan orang percaya, tetapi orang percayalah yang harus mewarnai lingkungan supaya merasakan arti kemerdekaan. Itulah tanggung jawab orang percaya, sehingga diberikan kemerdekaan sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi segala kejahatan. Jangan mau mengizinkan hidup ini diperbudak, dikuasai oleh dosa dan segala keinginannya. Ingatlah, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, yaitu melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus
telah memerdekakan kita, sehingga kita saat ini dan untuk selamanya telah hidup benar-benar merdeka. Mengingat apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selamat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan selamat mensyukuri dan menjalani kemerdekaan Kristen. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami dalam naungan kasih-Mu yang telah memerdekakan kami. Engkau yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh menyelamatkan kami. Dan juga Tuhan memberkati negara kami ini, sehingga kami akan merayakan hari kemerdekaan negara kami Republik Indonesia yang ke-76. Sertai kami Tuhan menjadi warga negara yang baik, yang takut akan Tuhan dan juga menghormati para pemerintah kami, dan juga menjadi bagian daripada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh merasakan, mensyukuri dan menjalani kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.